Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman gua ganti balutan lagi nih teman-teman. Ya, ini pasien yang sebelumnya teman-teman ya, yang kakinya ada luka di area deket-deket jempol ya. Nah, ini pada kali ini gua cuci menggunakan rebusan daun air sirih teman-teman. Ya, emang boleh bang? Ya boleh bro. Ya jadi rebusan daun sirih itu ada apa namanya, antiinflamasinya lah, kasarnya ada kandungan antiseptiknya ya, atau antiinflamasi ya, teman-teman baca aja di jurnal penelitian ya. Jadi kalau nggak salah gue baca juga ada juga pakai rebusan air daun jambu, cuman ini kebetulan di rumahnya banyak daun sirih ya, dan keluarganya di sini juga sangat support atas kesembuhan si pasien, dan pasiennya juga sangat semangat untuk penyembuhan luka. Akhirnya gue anjurin, ya udah bu, ini kan daun sirih, ya udah rebus pakai aja rebusan daun air sirih. Jadi ini nih gue cuci pakai rebusan daun air sirih teman-teman. Rebusan daun air sirih. Gimana yang benar? Rebusan air daun sirih ya, begitulah teman-teman. Ya, tapi intinya ini tetap gue sabunin ya teman-teman ya. Di sini gue menggunakan sabun khusus cuci luka atau enggak sabun antimikrobial. Sebenarnya sabun buat cuci luka ada banyak ya, yang intinya adalah pH-nya sesuai dengan kulit ya. Banyak juga orang yang nyuci pakai sabun apa ya? Ada yang pakai sabun bayi, itu kan pH-nya sesuai ya. Bebas sih, kalau gue pribadi di sini gue pakai sabun yang ada antimikrobialnya. Jadi udah pH-nya sesuai dengan kandungan kulit dan ada kandungan antimikrobialnya gitu. Buat teman-teman yang mau order sabun ya, boleh ke gua juga langsung boleh. Ya maklum bikin video sekalian jualan kita teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai sabun merek lain juga boleh, banyak macam-macam. Boleh pakai Dettol antiseptik, boleh pakai sabun Metcovazin Soap ya. Apalagi ya, pokoknya banyak sih teman-teman, terserah teman-teman ya. Tinggal dicocokin aja harga dan keuangannya gitu lah pokoknya. Nah, ini kakinya teman-teman, alhamdulillah pas gue buka ini nggak sebengkak kemarin ya. Jadi pasiennya ini udah nggak makan nasi ya teman-teman ya. Padahal gue udah bilang sebenarnya nggak ada pantangan, tapi beliau karena pengen banget sembuh, jadi cuman makannya tuh kentang rebus-rebusan telur gitu teman-teman. Ya, ini kakinya tuh nggak sebengkak kemarin, dan ini itemnya udah mulai agak lunak sedikit ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada luka di bawah jempol. Awalnya lukanya itu ini teman-teman ya, karena kapalan terus dikletekin apa gimana gue juga lupa ya. Nah, terus ini tuh yang gue gunting-guntingin. Di sini agak susah ya, karena ini terlalu dalam. Kayaknya gue nggak berani ngambil banyak. Takutnya pas gue gunting, gue kagak tahu dasarnya masih jauh apa enggak. Takutnya malah kena pembuluh darah gitu. Gue sih menghindari banget sih adanya darah ya. Cuman kalau emang masih, ya emang susah sih kalau lagi ngedebridement gini. Maksudnya harus jangan sampai ada keluar darah tuh agak rumit. Tapi kalau emang mau aman, pakainya autolisis. Di sini pun gue sambil gue spray pakai antiseptik tuh tadi teman-teman lihat. Ya mungkin kalau teman-teman lihat video sebelumnya, ini tuh hitam banget teman-teman, serius hitam banget. Ya ini tuh udah agak mendingan, dan kakinya juga udah nggak bengkak banget ya teman-teman ya. Karena baru pertama kali tuh bengkak banget. Ya ini gue agak susah nih nyari celah buat ngelotekin itemnya gitu. Tuh di bawah jarinya juga ada tuh, yang di pergelangan jempolnya juga ada luka sedikit ya. Cuma di sini tuh gue apa ya, ya intinya gitu sih teman-teman ya, gue ngambilnya sedikit-sedikit karena memang nggak bisa. Padahal kalau bisa enak kita ambil semuanya udah tuh langsung kan, kebablas abis. Nah, di sini pasien gue anjurin beli alat cek gula darah, cuman belum datang alatnya pada hari ini teman-teman ya. Mungkin besok baru datang dan nanti kita cek ya. Di sini pasien udah kayaknya nggak cocok berobat ke rumah sakit yang waktu itu dia berobat ya. Jadi gue bilang kalau mau datang ke rumah sakit lain ya, atau nggak cari dokter penyakit dalam ya, untuk konsumsi obatnya tuh yang bagusnya gimana. Karena kan kalau butuh obat itu dari dokter ya teman-teman gitu. Tapi memang sebelumnya udah dikasih obat, jadi untuk saat ini tuh obatnya gue terusin, terus pola makan yang memang harus benar-benar diatur. Ini gue masih ngebuang jaringan-jaringan kulit yang mati ya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat sedikit-sedikit ya. Ini kalau buat yang emang baru nonton video ini ya, bang emang disabunin gak perih? Itu banyak banget pertanyaan orang-orang, pada ketakutan teman-teman kalau disabunin luka. Ya memang kalau pada umumnya sabun-sabun biasa ya, kalau kita ke luka ya perih ya kan. Tapi kan
kalau sabun memang khusus cuci luka, ya itu memang udah dibuat apa ya, tidak perih sebenarnya gitu teman-teman. Ya paling kalau celekit sedikit mah wajar. Teman-teman bisa lihat ya di video gue ada namanya bukan perawat biasa kan. Kalau ini kan nama channelnya bukan perawat biasa peluk. Ya ada satu lagi yang satu tuh channel pertama gue bukan perawat biasa. Nah di situ tuh ada luka-luka yang bener-bener gede banget ya, sebak-bak tuh gue cuci, pasiennya nggak jerit-jerit, kakinya nggak berontak-berontak dan nggak sakit teman-teman, seperti itu. Jadi terbukti ya sabunnya memang sabun khusus cuci luka. Nah itu sambil gue spray ya, ini tuh di jari kakinya tuh banyak kayak jaringan mati. Awalnya itu teman-teman kemarin tuh ada bolongan seingat gua. Ya sampai gua konfirmasi ke anaknya. Karena anaknya juga ngeliat, "Bang, kemarin kayaknya itu bolong ya." Terus kata anaknya, "Iya, Bang." Nah, sekarang ini pas gua bengkek kayak gini tuh nggak ada yang bolong, teman-teman. Cuman memang di samping jempolnya itu ada luka ya di dalam juga. Ya cuman tidak bolong, teman-teman, seperti itu. Ya. Nah, gua rasa gulanya pun ini stabil ya, maksudnya udah turun. Gua sih nggak tahu, nggak bisa tebak turunnya berapa ya teman-teman ya, karena memang ya kita nggak punya kita nggak cek nih saat ini gulanya, seperti itu. Nah ini tuh kita sela-sela jari tuh bener-bener gue bersihin walaupun bukan yang luka ya, pokoknya yang bisa gue buang jaringan matinya, kulit matinya tuh gue buang supaya tidak mengganggu pertumbuhan jaringan baru dan mempercepat pertumbuhan jaringan barunya gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek, boleh hubungin gue, nanti nomornya gue taruh di kolom deskripsi. Kalau belum gue taruhin ya teman-teman komen aja di video manapun ya, kadang-kadang gue lupa abis ngedit, kagak gue langsung taruhin ya di kolom deskripsi ya. Buat area Jabodetabek ya itu insya Allah kalau masih bisa terjangkau pakai motor, insya Allah gue masih bisa bersedia. Kalau emang di luar kota atau nggak di luar pulau, teman-teman bisa konsultasi secara online ya. Konsultasi secara online berbayar ya teman-teman, seikhlasnya. Kalau teman-teman tidak ada biaya, nggak perlu bayar, nggak masalah ya. Nanti kalau yang model konsultasi online itu biasanya akan gua jadi setiap ganti balutan tuh harus kirim foto sama videonya teman-teman, biar nanti bisa dievaluasi perkembangannya ini makin bagus apa makin memburuk. Karena luka ya, kita tuh juga harus tahu dulu nih luka awalnya apa penyebabnya, ada komplikasi masalah penyakit lain atau enggak. Jadi bukan berarti kalau luka dirawat tuh langsung sembuh, enggak juga teman-teman. Lihat dulu ada faktor penyerta lainnya enggak, misal kayak penyakit ini penyakit itu ya. Kalau gua pribadi ada luka diabetes terus ada gulanya enggak kekontrol, otomatis pasti gua suruh ke dokter poli penyakit dalam. Pokoknya kalau ada masalah stroke misalnya ya gue suruh datang ke dokter syaraf misalnya. Kalau ada luka juga terus dia punya masalah sakit jantung, pasti akan gue suruh datang ke dokter jantung. Jadi gue di sini hanya fokus untuk melakukan perawatan luka ya. Nah tuh teman-teman bisa lihat luka di atas jarinya ya, itu tuh masih gendut teman-teman ya, cuman alhamdulillah tadi gue gunting-gunting ada yang bolong tuh teman-teman ya, lukanya bolong ya. Cuman ini kakinya tuh nggak sebengkak kemarin, alhamdulillah ya. Ini gue cuci sela-sela jarinya pakai kasa, gue sabunin, itu masih gue siram-siram pakai air rebusan daun sirih teman-teman. Di sini tuh gue sambil edukasi pasien ya teman-teman ya. Jadi gue tuh kalau video normal ini 1 jam lebih ya gitu ya. Ini karena gue cepet-cepetin aja, durasinya cuma 10 menitan ya. Tapi intinya ya, ini gue sabunin ulang. Bang, kok lu sabunin ulang? Gue nggak tahu kenapa ya, kayaknya biar bersih aja gitu teman-teman ya. Abis gue gunting-gunting ya, takutnya apa gimana. Sebenarnya abis udah disabunin, gunting-gunting, cukup spray antiseptik, udah sebenarnya kelar, langsung disalepin. Cuman gue pribadi pengennya tambah bersih gitu teman-teman, biar makin kinclong kakinya, seperti itu. Ya udah habis itu langsung nih gue kasih salep ya. Salepnya pakai campuran ya teman-teman ya. Ada salep yang dari gue pribadi, hydrazine ya. Terus gue campur pakai
salep yang ada kandungan chitosannya teman-teman. Ya, nah ini gue tebelin, jadi kalau nyalepin luka tuh harus tebel ya teman-teman ya. Luka akan cepat sembuh kalau suasananya lembab, tidak basah dan tidak kering. Kalau basah wajib diganti langsung. Ya, ganti balutan berapa hari bang? Ya, ganti balutannya bisa 3 sampai 5 hari sekali, tergantung lukanya seperti apa. Tapi kalau balutannya baru sehari aja udah basah, ya wajib diganti, karena kalau nggak segera diganti itu nanti akan mengiritasi jaringan sehat yang lainnya. Biasanya lukanya tambah sakit. Dan gulanya yang jelas harus terkontrol ya teman-teman ya. Kalau gulanya tinggi banget nggak turun-turun, ini akan jadi masalah, atau bisa dibilang lukanya tidak akan sembuh-sembuh seperti itu. Mungkin itu aja video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.